Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hermawati dengan NIM 21129450 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bentuk dan susunan bumi. Permukaan bumi terdiri dari berbagai bentuk, diantaranya ada yang datar, bergelombang, atau berbukit, sampai bergunung. Keanekaragaman tersebut terjadi karena adanya proses dan waktu yang sangat lama. Bentuk tenaga yang bekerja untuk mengubah muka bumi, baik dari dalam bumi maupun dari luar bumi, disebut dengan tenaga geologi, yakni tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen bersifat membangun permukaan bumi, sedangkan tenaga eksogen bersifat merusak permukaan bumi. Jadi, kedua tenaga itulah yang membuat berbagai macam bentuk permukaan bumi. Selanjutnya, proses terjadinya bumi. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang proses terjadinya bumi menurut Saripudin 2005. Di antaranya, teori pertama adalah teori Ken dan Laplace. Menurut hipotesanya, bumi itu terjadi dari pecahan gas yang terlepas dari matahari yang diakibatkan karena adanya gaya sentrifugal berotasi sepanjang khatulistiwa. Kemudian, terlepas berputar-putar dan mendingin, awalnya berubah menjadi bola gas, kemudian menjadi bola cair, dan akhirnya menjadi bola padat yang gelap. Yang kedua ada teori Chamberlain-Moulton. Teori ini disebut juga dengan teori planetesimal, yang menyatakan bahwa sebuah kabut saling tarik-menarik, lalu bergesek-gesekan dan merapat menjadi benda langit yang bulat, panas dan pijar yang kemudian mendingin, akhirnya menyusut kembali menjadi bumi dan planet-planet. Selanjutnya ada teori James Jeans. Teori ini disebut dengan teori pasang yang menyatakan bahwa sebuah bintang besar dalam peredarannya mendekati matahari dan menariknya sehingga bagian yang menghadap bintang itu menonjol dan terlepaslah gas yang berbentuk cerutu yang kemudian pecah berputar-putar dan mendingin menjadi planet-planet kecil. Selanjutnya ada lapisan bumi. Lapisan bumi dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ada kulit bumi sebelah luar, tebalnya 16-40 km, dapat dihuni segala makhluk hidup di darat, laut, dan udara, dan mengandung bahan-bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada lapisan di bawahnya setebal 2880 km dan merupakan kulit bagian dalam yang lebih tebal. Yang ketiga yaitu inti luar bumi, tebalnya 2208 km dan bersifat encer. Bagian ini tidak merambatkan gelombang gempa. Yang keempat yaitu ada lapisan yang paling dalam berupa inti bumi yang tebalnya 1248 km. Temperatur kulit bumi semakin ke bawah semakin naik, tiap 100 kaki naik 1 derajat Celcius. Hal ini diketahui dari penggalian minyak bumi. Selain lapisan-lapisan yang disebut di atas, bumi juga terdiri dari 4 susunan kimia, yaitu atmosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang membungkus planet ini dengan ketebalan lebih dari 650 km. Lapisan ini disusun dari nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21%. Atmosfer juga dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi, jaraknya sekitar 0 hingga 15 km. Selanjutnya ada hidrosfer. Seperti namanya, hidrosfer merujuk kepada lapisan air yang berada di permukaan bumi. Artinya, lapisan hidrosfer meliputi samudra, lautan, danau, sungai, air tanah, serta uap air. Hidrosfer dari kata hydrosphere dalam bahasa Inggris. Kata hidro berasal dari Yunani kuno yang artinya air. Hidrologi adalah ilmu atau studi tentang air dan cara air digunakan dan diedarkan di seluruh planet bumi. Selanjutnya ada litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak paling luar yang terdiri dari batuan. Litosfer adalah lempeng yang bergerak
sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Litosfer berasal dari kata Yunani, yaitu lito yang berarti berbatu dan sphere yang berarti padat. Litosfer berasal dari kata litos artinya batuan dan sphere artinya lapisan. Secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Yang terakhir ada biosfer. Biosfer adalah sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Biosfer dapat diartikan juga sebagai bagian luar muka bumi yang mencakup udara, daratan, dan air, dan memungkinkan kehidupan serta proses biotik berlangsung. Biosfer dapat diartikan juga sebagai keseluruhan ekosistem di bumi, meliputi semua bagian bumi yang mengandung kehidupan, terdiri dari komponen biotik yang berinteraksi dengan lingkungan abiotik yang merupakan bagian dari atmosfer, hidrosfer, dan litosfer.